Oke, kembali lagi bersama saya Cak Furi di channel Furi Channel. Hari ini kita akan membahas terkait kasus Cirebon, di mana Rivaldi ini sangat mengejutkan, memberikan tanggapan, ya, di mana waktu Setelah divonis tahun dalam kasus 2016 penganiayaan teman wanitanya, Rivaldi merasa lalu siksa, dilimpahkan dalam sangat kasus luar biasa. zina. Ya, kita simak videonya. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja. Enggak, apa enggak. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Enggak tahu lah, jangankan tahu isinya. Saya bikin BAP ini dia nggak tahu. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apa-apaan Pak kasus Vina. Kalau Ucil tuh nggak kemana-mana, ada sama Aldo aja di kamar. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Kantongi buku baru. Suasana haru menyelimuti doa bersama jelang sidang PK6 terpidana, tak terkecuali orang tua terpidana yang langsung menyaksikan dukungan masyarakat terhadap 6 terpidana melalui doa bersama yang digelar. Terima kasih semuanya, terima kasih. 2016 nggak ada seperti ini. Saya sempat bertemu sama beliaunya ya, waktu saya di Cirebon. Punya doa malam ini dijawab oleh Allah, ya Allah. Sidang PK ke-6 terpidana digelar perdana pada Rabu 4 September 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Puluhan saksi dan novum baru pun telah siap dibeberkan dalam persidangan PK ke-6 terpidana ini. Poinnya banyak sekali, tapi yang utama adalah ada beberapa novum. Dan novum itu adalah bukti-bukti yang baru ditemukan sekarang ini, yang mana kalau tadinya ditemukan, maka putusan hakim akan berbeda, yaitu bisa memutuskan dia jadi bebas atau dia sekedar bebas. Itu namanya novum, jadi keadaan yang baru, dan itu kami dapatkan sekarang ini, dan kita dapatkan sekarang ini. Apa saja saja? Luar biasa ya. Pak Oto Hasibuan luar biasa. Kalau saksi sama ahli berapa totalnya yang disiapkan? Kita kalau saksinya 30 kalau nggak salah, kalau saksinya iya saksinya ya 30 ya. Saksi yang akan dihadirkan. Selain ke-6 terpidana yang kini tengah menjalani sidang PK di PN Cirebon, Jawa Barat, salah satu terpidana lainnya yang akan mencari keadilan adalah Rivaldi Aditya Wardana. Rivaldi adalah terpidana kasus Vina yang ditangkap secara terpisah. Bahkan, Rivaldi ditangkap tepat 2 hari sebelum kesaksian Aib dan Dede muncul pada 29 Agustus 2016. Penasaran? Kami pun menelusuri kebenaran pada kasus yang menimpa Rivaldi alias Ucil. Rivaldi alias Ucil kepada kami lalu buka suara tentang dirinya yang masuk ke dalam kasus Vina dan Eki meski ditangkap dalam kasus yang berbeda. Ya nggak tahu, tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata situ saya udah 3 hari di sini Pak. Kata situ saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak, kata saya tuh. Saya nggak tahu. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di Polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Dijedot-jedotin nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman? Orangnya itu Pak yang ada tamunya. Nah nyebutin nama saya Andika. Saya bukan Andika Pak. Udah kalau kamu emang gak ngerasa ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa ayo ikut. Saya ya ayo Pak kata saya tuh. Akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres.
Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, saya gituin. Gak tahu pak, udah mendingan matiin aja pak, saya udah lebih milih matiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal. Yang lain pun nggak kenal. Biasa ya. Berarti memang ada intimidasi dari pertama Usai ya. dipaksa mengaku, Ucil Dari lalu 2016. dipindahkan ke Polda Jawa Barat Dari untuk pengakuan menjalani Rivaldi. sidang penganiayaan atas laporan teman wanitanya. Enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu, Jin? Di Polda berapa lama kamu, Jin? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Terus hasilnya dari kasus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Padahal Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Rivaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak. Tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apaan Pak? Kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apaan Pak? Kata saya di tempat persidangan. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak. Kata saya sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan. kasus Dalam kasus berbeda Vina, ya. Rivaldi mengaku tidak pernah menandatangani Ini kasus berbeda BAP. sebenarnya ya, Rivaldi ini. Setelah di BAP itu ada BAP lain nggak sih? Enggak ada. Tapi disangkut Tanda tangan pautkan juga ya. nggak ada. Kasus Saya tanda Vina tangan yang di Cirebon. Polsek doang, yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya dia nggak tahu, kata saya juga, saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Harus, tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya Ya, itu. kalau memang Pas benar gimana? ini Dia tahu pas setelah penyidik dakwaan. 2016 ini Pas setelah dakwaan itu. oknumnya Apa isinya kan luar Cil, biasa waktu itu ya. di BAP-nya? Ya, Masih ingat nggak? saya yang nusuk, saya yang merkosa lah, apalah secara langsung. Ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah. Jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu Pak, kata saya tuh yang mulia. Saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ucil berharap upaya sidang peninjauan kembali ini bisa merubah nasibnya bebas sebagai terpidana kasus Vina. Luar biasa, luar biasa. Ya harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Bang, terakhir komunikasi. Saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Nanti pengadilan Amin. sesungguhnya Kita doakan, nanti guys, ya. akhirat nanti. Kita doakan bersama-sama semoga kasus Vina Cirebon terbongkar siapa sebenarnya. Dari keterangan dan Rivaldi apa yang mengaku dipaksa sebenarnya untuk menjadi motif. pelaku kasus Vina membuat kami penasaran. Kami lalu mencoba menelusuri faktanya. Hasil penelusuran kami saat malam kejadian Eki dan Vina tewas pada tanggal 27 Agustus 2016, Rivaldi tidak berada di lokasi. Hal itu dikatakan seorang rekan Rivaldi yang akan menjadi saksi dalam sidang PK nanti. Kepada kami, Aldo menceritakan malam 27 Agustus 2024 yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang kakak. Iya Ucil datang kan ya. Terus Rivaldi ya, Rivaldi. ngobrol-ngobrol Ucil aja ini tuh. Rivaldi, guys. Lama kan Alfian datang. Dia nih mau minta antar pulang. Diantar lah sama Alfian. Diantar sama Alfian jam 8-an. Kurang lebih sih jam 8-annya dia tuh balik lagi. Kebetulan kan di rumah Aldo kan ada teman-teman juga. Jadi rumah Aldo kan ada teman-teman juga. Jadi
minum biasa lah. Singkat Aldo kan itu kan pada tanggal 27 kan kakak Aldo sendiri tuh ulang tahun itu. Kakak Aldo sendiri tuh ulang tahun. Mas Rere tuh ulang tahun. Mas Rere tuh cuman yang minum sebentar, pokoknya sampai jam 10 masuk tuh ke kamar tuh. Alfian pulang, teman-teman yang lain pada pulang, sisa Aldo, Rere, kakak Aldo sendiri sama Ucil aja. Nah, terus pas itu tuh Aldo tuh tidur duluan tuh, terakhir ngeliat Ucil tuh mau ganti pakai celana kolor tuh, dia mau tidur tuh. Aldo udah tidur, Aldo tidur jam 10 tuh, bangun tuh kurang lebih jam 10 setengah 11 siang ya, setengah 11 siang tuh masih ada Ucil juga sama Aldo bangun keluar rumah tuh, Ucil nyamperin tuh, dia tuh mau minta antar sama Aldo tuh, cuman kan Aldonya posisinya kan motornya kan nggak ada itu tuh. Sampai sore tuh Alfian datang lagi tuh, akhirnya dianterin lah sama Alfian. Jadi si Ucil itu baru keluar dari rumah Mas Aldo sorenya, karena Aldo dia pas bangun tidur minta antar, mau pulang salin, Aldo nggak ada motor, sampai temennya Aldo datang yang namanya Alfian lagi tuh, baru seharian full itu di rumah Aldo, nggak kemana-mana. Apa sebenarnya ya? Yes. Lalu apa yang Rivaldi lakukan di malam itu? Saya ingat Aldo tuh ada Piala Dunia, piala apa itu bola tuh ya orang tua juga nyaksiin sih dari sore sampai malam tuh. Kan orang tua kan nonton bola tuh, nyaksiin sampai orang tua juga ya, bahwa Ucil tuh nggak kemana-mana, ada sama Aldo aja di kamar. Selain Aldo, saat malam kejadian Rivaldi juga bersama Alfian, teman yang mengantar jemput Rivaldi. Untuk mendapat cerita lebih utuh, kami pun menemui Alfian. Pada kami, Alfian juga bercerita tentang lokasi Rivaldi pada malam hari 27 Agustus 2016. Pertama-tama saya dari rumah main ke rumah Aldo jam 4 sore kurang lebih. Terus ada Rivaldi sama Aldo di situ. Aldo lagi nganuin ayam, lagi masukin ayam ya. Terus Rivaldi lagi duduk, saya samperin si Rivaldi sambil ngerokok, minum es. Terus si Rivaldi nyeletuk sama saya, minta uang ke bapaknya. Setelah itu saya izin ke Aldo, mau nganter Rivaldi ke bapaknya minta uang. Terus saya jalanlah ke bapaknya, minta uang ke bapaknya Rivaldi. Ketemu di gang dekat pom bensin Cipto. Terus setelah itu habis ngambil uang, saya makan di nasi goreng di seberang jalan Cipto. Makan di situ. Terus sekitaran jam 8 kurang lebih saya pulang lagi ke rumah Aldo. Di situ sudah ada banyak orang lagi nongkrong. Terus ada kakaknya Aldo, teman-temannya kakaknya Aldo. Terus saya sampai situ, saya nimbrung sama Rivaldi nongkrong di situ sambil gitaran. Terus setelah itu saya jam 10 kurang lebih saya pulang lah, bubar itu. Habis bubar itu saya pas parkir motor mau pulang, ngelihat si Aldo sama Rivaldi masuk ke rumahnya Aldo. Berarti sampai situ ya. Sampai situ tanggal 27 Agustus 2016. Rivaldi kemudian baru pulang dari rumah Aldo keesokan harinya ketika Alfian main ke rumah Aldo. Saya antar pulang Rivaldi ke rumah tampil, cuma nuruninnya di depan gangnya, masuk gang, duduk gang. Terus saya pulang lagi ke rumah Aldo. Itu tuh sekitaran menjelang maghrib. Soalnya langitnya udah gelap sih. Ke rumah Aldo. Terus saya ngobrol sama Aldo. Si Ucil datang jam 8 atau jam 9-an tuh. Sekitaran jam segitu datang bawa perempuan.
Rivaldi alias Ucil menurut Alfian ditangkap anggota Polsek Cirebon Utara Barat atas dasar laporan kasus penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Rivaldi minta anter, beli bubur. Beda kasus sebenarnya ya. Nah, dia kan udah beli bubur tuh, udah keluar tuh 5 menit. Gak lama polisi datang tuh sama perempuan. Si Ucil ini beda kasus sebenarnya. Sama si Rivaldi Ucil itu. Dibawa sama si Rivaldi Ucil itu. Taunya selepas dari rumah Aldo itu Ucil sama perempuan tuh dia tuh ada insiden sama perempuan tuh. Nggak ngerti tuh di hotel Gunung Sari ya kalau katanya sih. Dia tuh kayak si Rivaldi tuh kayak ngamuk-ngamuk, murah-murah warung nasi jamblang. Polisi datang, polisi tuh langsung tuh Aldo tuh. Aldo tuh dikiranya si Rivaldi. Karena ada perempuannya tuh yang sama Rivaldi Ucilnya tuh. Bukan Pak, kalau itu bukan Rivaldi, itu temennya. Oh, jadi kamu sempat dipegang Sempat dikiranya Rivaldi. Nanya kenapa si Rivaldinya ya ngejelasin lah itu kasus sama perempuan mukul perempuan. Beda kasus. Oh ya nggak tahu. Mana sekarang kata polisinya, mana sekarang Rivaldinya lagi beli bubur Pak sama Alfian. Bubur di mana kurang tahu kalau beli buburnya di mana nya. Yang jelas katanya sih tadi pergi tuh mau minta antar beli bubur. Ya nggak lama itu tuh sampai kurang lebih jam 12 lebih ya mungkin ya mau masuk dini hari lah. Si polisi tuh mungkin udah capek ya nungguin ini sama apa si Rivaldi sama Alfian datang tuh. Udah mau pergi polisi tuh nggak lama tuh. Ininya tuh apa namanya datang tuh. Ini datang si Alfian sama Ucil datang. Si Alfian dulu nih yang dipegang nih, dikiranya ini si Ucil. Dirangkul. Kamu Ucil ya? Bukan Pak, Ucil yang di belakang. Baru tuh si polisi itu nangkep si Ucil, ngegeret ke apa ke bawah tuh, kayak narik. Kan posisinya masih di motor Bang. Ke bawah terus si Ucilnya tuh berontak. Ditangkep terus diamanin di bawah. Ya. Malang tak dapat ditolak, untung pun tak dapat diraih. Meski di malam 27 Agustus 2016, Rivaldi alias Ucil berada di rumah Aldo, Rivaldi tetap dituduh membunuh dua sejoli Vina dan Eki. Kini, teman-teman terpidana Rivaldi mengaku siap untuk menjadi saksi fakta bahwa Rivaldi tidak terlibat kasus kematian Vina dan Eki. Siap banget ya kalau sekarang sih akan. Ini keterangannya sinkron loh ya. Sinkron ini keterangan dua orang ini. Kasus yang bukan kesalahannya, bisanya gimana caranya Aldo sih pasti tak bela terus sampai dua saksi ini sinkron loh. Sambil berdoa juga biar cepat keluar gitu, biar bisa bareng-bareng lagi kan kasihan. Keterangan kamu tapi ini berani untuk disumpah. Berani udah siap disumpah apa aja, mau sumpah pocong, sumpah apa udah terserah. Kalau ada yang nggak sumpah pocong, semua perkataan Aldo yang tadi ya. Sumpah pocong udah siap sumpah mau sumpah pocong, sumpah Al-Quran, terserah. Mau sumpahnya di mana? Sekalian bilang aja mau sumpah aja, sumpah apa aja. Saya jabani. Luar biasa ya. Selain saksi peristiwa, upaya lain juga telah disiapkan kuasa hukum Rivaldi agar kliennya bisa mendapatkan keadilan, termasuk menyiapkan novum baru. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, kemudian menceritakan apa saja novum untuk sidang PK Rivaldi. Tetap terfokus pada error personanya bahwa Rivaldi disebut di dalam BAP yang tumpuk ini itu menyebutkan namanya itu Andika, tidak pernah menyebutkan nama Rivaldi. Untuk novum barunya, untuk bukti surat adalah identitas dari Rivaldi sendiri ya, dari akte kelahiran, ijazah, kartu keluarga, rapor dan segala macam, termasuk ada dua orang saksi fakta bahwa Rivaldi itu tidak pernah merubah nama menjadi Andika. Lalu, bagaimana pihak Ibtu Rudiana menanggapi saksi 6 terpidana? Salah satu kuasa hukum Rudiana, Elsa Syarif, kemudian menjelaskan bahwa pihak Rudiana juga memiliki saksi yang menguatkan peristiwa, bukan hanya Aib dan Dede. Selalu mengatakan bahwa itu keterangan Aib dan
TD. Padahal kan itu ada rangkaian peristiwanya. Kan kita lihat masalahnya dari keterangan Suroto yang melihat ini sudah tuh ada Supardi, ada Tatang, Safrudin, dan ada Suja dan semuanya. Itu yang melihat bagaimana kondisi korban, dan juga diperkuat dengan adanya keterangan dari dokter yang menyatakan bagaimana kondisi dari korban, dan juga sepertinya adanya bukan kecelakaan gitu ya, Bu? Bukan kecelakaan, karena kan ada namanya trauma benda tajam ya di sini, dan di sini ada tulisan V, karena ada kalau kecelakaan tulisannya ada sengaja ditulis V. Gimana dengan BAP ada benda Polsek Talun, benda Ibu? tajamnya adalah mandau yang dipegang oleh kalau nggak salah Ucil ya. Selain polemik para terpidana pelaku atau bukan, memasuki masa sidang PK ke-6 terpidana, novum baru yang dihadirkan dalam persidangan juga menjadi buah bibir. Pasalnya, ada dugaan bahwa kuasa hukum para terpidana akan menggunakan beberapa novum yang telah digunakan pada sidang PK Sakatatal. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud novum? Benarkah novum bisa digunakan berulang dengan terpidana yang berbeda? Memang ruang di kitab undang hukum acara pidana kita menyisakan ruang kosong tadi, saya rasa. Jadi ada tafsir-tafsir yang mengatakan apakah kalau sudah pernah diajukan buktinya tapi tidak diperiksa dia oleh hakim, kemudian akhirnya kalau ditemukan faktanya kalau itu dipertimbangkan di awal, maka putusannya bisa dua, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, bukan pemidanaan. Tapi juga ada yang mengatakan keadaan baru atau noviter preventa, semacam lembaga Herzening peninjauan kembali yang menyoal masalah novum ini, harusnya adalah sesuatu yang setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap baru diketahui dia ada keadaan baru tadi. Kini, sidang PK ke-6 terpidana telah dimulai. Oke, yes. Itulah adu bukti dan adu saksi akan diperlihatkan kuasa hukum. Sendiri, ya, alias Ucil. Dan semoga juga, PK ke-6 terpidana bisa mengungkapkan teman apa yang sebenarnya terjadi. Yang melihat Ucil pada waktu itu, dua sejoli, ya, Eki dan Vina. dua saksi yang menyampaikan. Ini seperti ada ini ya, apa namanya, keselarasan, kesamaan. Beberapa saksi dengan apa yang terjadi yang sebenarnya. Ya, ini sangat luar biasa. Ada apa ini dengan penyidik waktu 2016, oknum-oknum ini? Ada apa? Siapa yang harus tanggung jawab seperti ini? Kalau sudah terjadi seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita simak terus, kita tunggu besok persidangan ya, hari Senin. Ya, silakan dibantu komentarnya, siapa yang mau berkomentar silakan ya. Dibantu like-nya, dibantu subscribe-nya. Oke, terima kasih.